Oke, ini udah pada masuk semua mahasiswa? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman peserta KKN kelompok 96 dengan tema UMKM. Nah, ini kayaknya saya baru lihat nih muka-mukanya nih. Jadi kita perkenalan ulang dulu aja ya. Ini ada yang tahu saya nggak sebelumnya? Enggak, Pak. Oh, belum ya. Oke. Ini nama saya Nasim Abdul Hamid dari FISIP. Nah, jadi saya pengen tahu nih teman-teman dari mana aja. Coba tolong satu-satu ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Divanisa dari Fakultas Hukum, Pak. Perkenalkan, Pak, selanjutnya. nama saya Rahmi Lestari dari FEB, Pak. Oke, Rahmi dari FEB. Oke. Selanjutnya. Kenalkan Pak, nama saya Yuli dari Fakultas Fikom. Oke, dari Viko. Oke, selanjutnya. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Mahardika dari kedokteran. Hebat tuh ya. Selanjutnya ini siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Winnie Ananda Utami dari Fikom. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Rona Theolubis dari peternakan Pak. Oke, Papet ya. Oke. Nah, ini kayaknya saya baru kenal nih. Winnie ya, ini kamu baru masuk ya Winnie? Iya Pak, kebetulan handphone saya rusak Pak, jadi belum bisa dihubungi. Mohon maaf ya Pak. Oke. Lain kali konfirmasi ya, tidak apa-apa. Oke, biar cepat, saya mau memberikan gambaran ulang mengenai kondisi UMKM yang ada di daerah Probolinggo. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan bagian dari roda kegiatan ekonomi kerakyatan yang pada awalnya sudah berkembang dan besar. Peranan UMKM sangat besar jika dilihat dari aspek-aspek seperti peningkatan kesempatan kerja, sumber pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan peningkatan ekspor non-migas. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM di Provinsi Jawa Timur, di mana saat ini jumlahnya mencapai 8.204 dari keseluruhan 4.211.541 UMKM di Jawa Timur. Peran aktif masyarakat yang tinggi dapat dilihat dari meningkatnya mutu dan kualitas produk, yakni dengan saling bertukar informasi dan menjalin networking di antara sama pelaku UMKM, sering berinteraksi dengan para pengusaha di semua tingkatan, dan tidak pernah jenuh dalam berkarya. Komitmen pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini tergolong besar untuk tetap berupaya dalam berdayakan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat agar mampu turut serta memasuki arus utama perekonomian nasional bersama dengan pelaku ekonomi yang lain yang kondisinya relatif lebih baik dan mampu bertahan dalam krisis keragaman global saat ini. Gimana nih? Saudara ada pertanyaan nggak? Cukup Pak. Pak, Pak, mantap. ada. Kalau boleh saran sih ya Pak, gimana kalau kita bahas PR yang kemarin Bapak kasih? Oh, boleh silakan. Langsung saja disampaikan dan nanti kita diskusikan dengan baik kegiatan KKN-nya kita mau gimana. Jadi ini Pak, hasil penelitian kita mengenai formulasi kebijakan UMKM di Probolinggo, Pak. Formulasi kebijakan merupakan langkah awal dalam proses kebijakan publik secara menyeluruh. Sehingga, fase ini sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo menggunakan model sistem melalui pendekatan bottom-up atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat. Adapun perumusan kebijakannya, pertama, Dinas Koperasi dan UMKM dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM lebih mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kebutuhan, dan permasalahan yang ditemui melibatkan aktor-aktor tingkat bawah. Kemudian, jaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui Forum Musrembang. Nah, hasil dari Forum Musrembang tersebut akan dibawa ke Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk diklarifikasi dan disinkronisasikan bersama SKPD terkait agar sesuai dengan tupoksi yang ada. Setelah dari Forum SKPD, kemudian hasilnya akan dibawa ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut lagi dan disahkan. Hasil dari formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM tertuang di dalam Rencana Strategis atau Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Probolinggo.
Terdapat beberapa faktor pendorong dan juga penghambat dalam formulasi kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM di daerah Probolinggo. Menurut Ramdana 2014, faktor penghambat terdiri dari pengaruh era globalisasi, daya kreativitas dan inovasi yang masih kurang, sumber-sumber pembiayaan dan permodalan yang masih lemah, serta keterbatasan informasi pasar tentang produk-produk unggulan daerah. Sedangkan untuk faktor pendukung terdiri dari komitmen pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, adanya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan UMKM, adanya produk perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, serta adanya anggaran yang cukup bagi pembinaan UMKM. Menurut Wardani di tahun 2017, faktor pendorong terdiri dari kelembagaan pendekatan serta karakteristik UMKM. Aktor yang memiliki kewenangan dan domain dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM dari pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah pihak Dinas Koperasi dan UKM, sekaligus leader dalam formulasi kebijakan. Pihak lain yang terlibat adalah Bapeda, DPRD, Kepala Desa, Kecamatan, dan masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran dalam melaksanakan urusan rumah tangga meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan, pembinaan, baik dari sisi kelembagaan dan juga pengendalian dalam bidang koperasi dan UKM. Bapeda sebagai fasilitator atau lebih tepatnya think tank bagi pemerintah kabupaten dalam pengambilan keputusan. DPRD berperan sebagai legislator, mengawasi jalannya dan memperkuat dukungan terhadap pembuatan dan pelaksanaan pemberdayaan pelaku UMKM. Desa kecamatan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi antara SKPD dengan masyarakat. Masing-masing aktor kebijakan saling berinteraksi satu sama lain. Terjadinya kerjasama atau kesepakatan bersama yang berlangsung dalam suatu interaksi merupakan karakteristik utama dalam proses asosiatif. Pemerintah kabupaten melalui instansi terkait, Dinas Koperasi dan UMKM telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tupoksi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM telah memberikan tanggung jawabnya kepada pelaku UMKM dengan membuat kebijakan yang di dalamnya membuat pembinaan secara berkala, baik dari segi teknik, permodalan, maupun manajemen. Dengan model sistem pendekatan bottom up atau melalui jaringan aspirasi masyarakat. Jaringan aspirasi masyarakat ini dilakukan melalui forum musrenbang yang dilakukan melalui 3 tahap, yakni desa, kecamatan, dan kabupaten. Hasil dari forum musrenbang tersebut akan dibawa ke forum SKPD untuk diklarifikasi dan disinkronisasi bersama SKPD terkait dengan tupoksi yang ada. Setelah dari forum SKPD, kemudian hasilnya dibawa ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan oleh pihak DPRD. Oleh karena itu, dengan adanya formulasi kebijakan pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Probolinggo, pemerintah berada dalam posisi yang aktif dan berperan secara dinamis untuk menumbuhkan arah kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran ekonomi yang semakin meluas bagi masyarakat banyak. Sehingga ini sesuai dengan teori negara kesejahteraan welfare state yang menuntut tanggung jawab negara. Interaksi yang ada di dalam formulasi kebijakan dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu sistem politik. Hal ini sesuai dengan teori sistem David Easton, di mana dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan, atau input dan output. Input sendiri terdiri atas 2 jenis, yakni tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM ini berasal dari interaksi pihak-pihak bersangkutan dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah input menjadi output. Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Dukungan dan sumber-sumber diperlukan untuk menunjang tuntutan-tuntutan yang telah dibuat tadi. Menerima keputusan dan mematuhi undang-undang merupakan perwujudan dari pemberian dukungan dan sumber-sumber tadi. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output yang mana merupakan alokasi-alokasi nilai secara otoritatif.
Kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM yang tertuang di dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo merupakan hasil atau output dari kegiatan politik itu sendiri. Di daerah Probolinggo sendiri terdapat 5 komoditas produk jenis usaha atau KPJU UMKM yang potensial dan dapat dikembangkan. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh produk-produk UMKM tersebut, yaitu pertama, batik, minimnya sarana dan prasarana, dan kurangnya tenaga kerja. Kedua, ada bordir, berkurangnya minat para pengrajin yang sudah terampil. Yang ketiga, rumah makan, kurangnya pola konsumtif dari warga Probolinggo sendiri. Yang keempat, ada mangga, anjloknya harga ketika musim panen tiba. Dan yang terakhir, ada hotel, persaingan antar hotel dan biaya permajaan hotel yang menjadi masalahnya. Kemudian, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada. Di antaranya, pelatihan proses membatik, kemudahan dalam peminjaman modal dengan bunga rendah untuk UMKM, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan telah dilatih, pengadaan modal dengan bunga ringan, pelatihan cara mengemas, pelatihan cara mengelola uang dan biaya, pelatihan pengelolaan mangga menjadi keripik dan sirup dan olahan lainnya, bantuan mesin pengering untuk keripik, pembuatan paguyuban pengusaha, dan yang terakhir pengembangan SDM. Wah, ini sih saya lihat udah bagus dari sisi kebijakannya ya. Nah, paling teman-teman ada tugas tambahan dari saya, satu aja nih, kita cari program yang kira-kira cocok dan sejalan buat KKN kita. Saya ada saran satu, buat KKN ini, kita ngadain penyuluhan door to door ke tiap RW. Jadi ke rumah-rumah warga mengenai UMKM. Bisa manfaat, apapun itu mengenai UMKM yang sekiranya dapat mendorong warga untuk ber-UMKM, berwirausaha gitu. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih buat masukannya Pak. Jadi, ini buat bahan diskusi untuk minggu depan ya Pak? Oke, betul. Rona ya? Betul Rona. Ya. Paling itu aja sih buat teman-teman KKN 96. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Oh, cukup ya. Oke, kalau gitu, karena udah gak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa diisi absennya ya, di pause. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin keluar ya. Iya Pak.